Ya, untuk selanjutnya report studio. Untuk report biasanya masing-masing klien di perusahaan tempat saya bekerja, terutama di perusahaan yang sekarang yaitu Travel Marketing, itu reportnya jujur aja pakai manual. Kalau dibandingkan dengan agensi yang lama dulu saya di Doxa Digital itu menggunakan reportnya lebih ke otomatis ya. Kayak contoh menggunakan Google Data Studio seperti yang saya tunjukkan ke apa namanya di video sebelumnya, itu menggunakan Google Data Studio seperti ini, dan itu ambil datanya dari Google Sheet. Di Google Sheet itu kita scrape datanya dari Facebook Ads menggunakan Zoom-Minute Report kalau nggak Supermetric. Coba kalau saya pribadi untuk report, kalau misalnya mau auto untuk nge-grab pakai Google Sheet, ini saya menggunakan add-on namanya Zoom-Minute Report. Cuma karena ini datanya Google Sheet milik perusahaan yang sekarang ini lebih ke manual, jadi untuk template formatnya ini dibikin secara manual, report mingguannya dibikin secara manual, report bulanan juga dibikin secara manual. Nanti ketika pas bulanan dari report yang sudah ada ini langsung dipakai menggunakan Canva. Nah, Canva ini nanti ditempel seperti ini, dikasih summary-nya seperti apa, result yang budget summary-nya seperti apa, nanti screenshot yang dari Google Sheet ini diambil, taruh di sini untuk kasih campaign detail mingguannya dan kasih campaign detail bulanannya. Ini tergantung dari permintaan klien. Nanti di sini ada key findings-nya, nanti ada next step-nya seperti apa. Kadang kalau key finding ini lebih ke isu ya, jadi kalau misalnya ada isu atau seperti apa nanti dikasih note. Misal isunya kayak payment isunya kayak penjualannya menurun, harus ganti konten kreatif, ataupun isunya karena trennya nggak relevan dengan iklan yang sudah dijalani, nanti ditulis di sini. Nah, nanti untuk next step-nya apa yang harus dilakukan, biasanya seperti itu. Nah, untuk reportnya, contoh reportnya seperti ini kalau di perusahaan sekarang. Cuma kalau di perusahaan yang lama cuma pakai seperti ini aja. Nanti untuk learning suggestion-nya ini biasanya ada di halaman berikutnya. Nah, seperti ini, cuma seperti ini aja. Nah, campaign Black Competitor Promotional Food. Nah, ini untuk di agensi yang lama dulu waktu di Doxa Digital. Seperti ini, semua secara auto dibikin di Google Data Studio, template-nya udah ada, tinggal ngikutin, di grafiknya udah dibikin apa aja, metrik-metrik mau dipakai. Nah, nanti learning suggestion-nya di beda halaman seperti ini. Nanti untuk menarik kesimpulan seperti ini. Nah, ini untuk di agensi yang lama. Cuma di agensi yang sekarang ini lebih ke manual banget ya. Malah kadang kalau misal kerja ini lebih waktunya lebih banyak untuk bikin report. Karena di sini saya saranin untuk menggunakan Zoom-Minute Report sampai sekarang belum terrealisasikan. Akhirnya sudah lah, terserah ngikutin yang sudah ada aja, pakai manual. Sama pakai manual masih make sense dan relevan dan nggak terlalu nguras tenaga, ya udah langsung dipakai aja. Yang penting report udah jadi dan bisa dipresentasikan ke klien. Nah, ini untuk presentasi biasanya dari pihak AE yang presentasi. Saya cuma bikin datanya aja, nanti saya kasih ke AE, nanti dari AE langsung presentasi ke klien. Nah, seperti ini metrik-metriknya saya pakai, kolomnya seperti ini, campaign-nya yang mau diambil campaign seperti ini. Kalau sudah langsung ditaruh di di Canva. Cuman untuk di perusahaan tempat saya bekerja sekarang ada menggunakan Google Data Studio, yaitu Skin Coma. Nah, ini Skin Coma dipakai. Ini sebelumnya bikin teman saya, cuma karena saya udah punya basic Google Data Studio, lihat ini full manual banget. Ini nggak pakai add-on namanya Zoom-Minute Report ataupun Supermetric, ini bener-bener manual. Jadi ketika teman saya resign, teman saya ini seperti ini reportnya, coba kamu pelajarin. Tak pelajarin, ternyata nggak beda jauh sebenarnya, cuma karena manual akhirnya grafik yang dibikin tuh agak sedikit rumit. Nah, kebetulan ini kliennya klien Skin Coma, dimana klien Skin Coma ini Facebook Cipas ya. Ini ada permintaan klien untuk dibikinin report chartnya atau grafiknya, tarik dari 4 minggu ke belakang.
kira-kira kayak contoh ini untuk dibandingin dari bulan September sama bulan Oktober, dari 5 minggu atau 4 minggu ke belakang, jumlah konten view share itemnya berapa, mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Kalau misalnya dibandingkan, terus costnya mengalami kenaikan atau penurunan gitu. Itu sesuai permintaan klien. Kadang kalau klien itu udah dikasih report seperti ini, klien langsung ngasih insight, oh ya udah nanti budgetnya untuk bulan ini diturunin aja gitu. Tergantung MOM-nya itu seperti apa dari penyampaian dari AA yang udah dicatat pas diskusi dengan klien. Nah ini untuk report. Nah, kalau report saya lebih prefer menggunakan Google Data Studio. Tapi kalau semisal manual saya juga bisa. Cuma kalau manual ini lebih ke agak lama sih, karena harus input satu-satu, harus bikin rumus satu-satu. Nah gitu, kayak ini contoh CTR, harus bikin rumus dulu seperti ini. Kalau misal udah, nanti baru otomatis gitu, sesuaikan aja metrik-metrik yang mau dipakai. Ini kalau Google Sheet udah kelar, nanti screenshot ditaruh di Canva gitu. Kecuali yang skin koma itu permintaan dari klien untuk minta grafik. Tapi kalau untuk klien yang lain di perusahaan yang sekarang itu enggak sama sekali. Jadi cuma pure dari Google Sheet langsung dibikin secara manual reportnya berupa tabel seperti ini, baik yang conversion, awareness Google, yang tadi YouTube Ads, terus yang tadi yang engagement juga, yang top funnel nanti di sini nanti dibikin summary-nya atau learning insight-nya. Nanti next step-nya seperti apa. Kadang kalau kayak ini tuh ada yang minta kreatif yang dipakai apa aja, nanti dilampirin di sini. Nah seperti ini. Nah kalau misal kemarin Harbolnas 12/12 klien minta juga nih untuk dilampirkan reportnya itu. Nah, thank you. Itu aja sih reportnya yang biasa saya pakai. Ada cuma saya lebih familiar menggunakan Google Data Studio ya. Google Data Studio kalau misal pakai auto bisa pakai add-on yang namanya Gemini Report ataupun Supermetric, tergantung perusahaan sih. Kalau perusahaan mau provide silahkan, kalau nggak mau ya sistemnya seperti apa, reportnya, flow-nya seperti apa. Nah, dulu waktu di agensi yang lama saya menggunakan Gemini Report. Supermetric saya belum terlalu familiar, dulu pas belajar agak sedikit pusing, nggak tahu sih pusing atau gimana. Cuma saya pasti ganti pakai Gemini Report, flow-nya lebih enak aja gitu pas pakai Gemini Report gitu. Nah, Gemini Report nanti datanya di scrap semua, pas sudah di scrap masuk ke Google Sheet, nanti URL-nya taruh di Google Data Studio di sini, edit. Nah, saya pilih nanti Google Sheet-nya disesuaikan di sini, nanti dimensi sama metriknya diambil apa aja, nanti untuk stylenya bisa disesuaikan. Nah itu untuk Google Data Studio reportnya, tergantung permintaan dan tergantung flow kerja dari perusahaan yang bersangkutan mau seperti apa gitu. Nah itu untuk reportnya ya, terima kasih.